Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Puji beserta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Tidak lupa salawat beserta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarganya beserta sahabatnya. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan mendapat petunjuk hingga hari kiamat nanti. Hari ini saya akan menyampaikan kultum yang bertema adab menuntut ilmu. Menuntut ilmu bukan hanya sekedar upaya untuk memperkaya ilmu pengetahuan, tetapi juga ibadah yang diwajibkan dalam Islam. Sebab agama Islam sendiri dibangun atas dasar ilmu. Ini tercermin dari ayat pertama Al-Quran yang diawali dengan kata Iqra atau bacalah. Membaca di sini dapat diartikan sebagai usaha untuk memperkaya ilmu pengetahuan melalui sumber rujukan yang jelas. Kewajiban menuntut ilmu juga tertuang dalam hadis riwayat Ibnu Majah yang berbunyi, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan membawa banyak berkah, menuntut ilmu harus dilakukan dengan cara terpuji. Oleh sebab itu, agama Islam mengajarkan bagaimana adab menuntut ilmu. Adab menuntut ilmu yang wajib kita ketahui: 1. Diawali dengan niat. Niat merupakan keinginan dalam hati untuk melakukan suatu amalan. Rasulullah mengatakan bahwa niat menjadi penentu pahala sebuah perbuatan. Jika niatnya karena Allah, Allah akan menganugerahkan pahala yang setimpal. Oleh sebab itu, menuntut ilmu hendaknya diawali dengan niat karena Allah. Sebuah perbuatan dinilai berdasarkan motivasinya, dan tiap orang mendapatkan apa yang diniatkan. Mereka yang hijrah karena Allah dan Rasul-Nya, maka Allah dan Rasul akan membalas orang tersebut. Namun mereka yang hijrah karena hal yang bersifat duniawi atau wanita yang ingin dinikahi, maka dia akan mendapatkan hal tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua, berdoa sebelum menuntut ilmu. Umat Islam dianjurkan untuk berdoa sebelum menuntut ilmu. Doa menuntut ilmu yang biasa kita panjatkan yaitu Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, aku ridho Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. 3. Berdoa setelah belajar. Seusai belajar, umat Islam hendaknya menutupnya dengan doa. Doa setelah belajar yaitu Allahumma arinal haqqo haqqon warzuqna tiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Artinya, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami kebenaran sehingga kami selalu mengikutinya, dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan sehingga kami dapat selalu menghindarinya. Keempat, bersungguh-sungguh. Selain niat dan doa, seseorang juga harus berusaha semaksimal mungkin untuk mengambil manfaat dari ilmu yang dipelajari. Rasulullah SAW bersabda bahwa usaha terbaik akan mendapat hasil yang baik pula. Yang kelima, tawadu. Tawadu artinya rendah hati, tidak sombong, dan tidak angkuh.
Seseorang hendaknya tidak sombong ketika sudah merasa mendapat banyak ilmu. Khalifah Umar bin Khattab berkata, terdapat 3 tahapan ketika seseorang menuntut ilmu. Ilmu itu ada 3 tahapan. Jika seseorang memasuki tahapan pertama, ia akan merasa sombong. Jika seseorang memasuki tahapan kedua, ia akan tawadu. Dan jika dia memasuki tahapan ketiga, dia akan merasa bahwa dirinya tidak ada apa-apanya. Sudah sepatutnya kita berikhtiar untuk menambah ilmu pengetahuan, namun tetap menyadari bahwa Allah lah yang mengetahui segala sesuatu. Oleh sebab itu manusia hendaknya bersikap rendah hati. Demikianlah kultum yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Jika ada yang baik itu datang dari Allah, dan jika ada yang jelek itu datang dari diri saya pribadi. Mohon maaf atas kekhilafan tutur kata dan perbuatan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.